Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai keburukan orang yang menjolimimu mulai terbongkar. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Energi dari seseorang yang sering menjolimi kamu. Sepertinya ini sudah terungkap ya, mulai terbongkar kebusukannya ya guys ya. Mari kita lihat lebih detail lagi ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu lebih personal, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Sepertinya aku ngerasakan nih kalau seseorang yang suka berbuat jolim sama kamu atau menjolimi dirimu ya, ini akhirnya keburukannya ini mulai terbongkar oleh orang-orang sekitar ya guys ya. Mari kita lihat di sini. Wah, ada the stars, ada page of wands, ada ace of pentacles, ada eight of wands, ada the fool, ada ace of cups, ada three of pentacles, one more, ada ten of swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku melihat bahwa ada seseorang yang sepertinya ini suka ngejelekin kamu di belakang ya guys ya. Orang ini kayaknya hobi berdrama atau bersandiwara ya guys ya. Jadi dia ini kayak memakai topeng lah istilahnya ya. Entah itu orang ini bermuka 2 atau bermuka 1000 ya guys ya. Yang mana dia ini selalu menampilkan hal-hal yang berbeda dengan setiap orang yang dia tuju ya. Jadi dengan si A seperti ini, dengan si B seperti itu, dengan si C lain lagi, dengan D apalagi gitu loh guys ya. Jadi kayak beda-beda gitu, jadi bingung ya, orangnya nggak konsisten sama sekali ya guys ya. Dan dia juga orang yang sepertinya itu kepedean ya, atau narsis ya guys ya. Dia selalu tampil baik dan bahkan di sini dia tidak segan-segan untuk membuat dirinya itu jadi lebih baik gitu loh guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh the fool ya. Orang ini terlihat sangat mempesona ya. Dia kayaknya berkarisma sepertinya gitu loh guys ya, seolah-olah karena orang ini banyak pencitraan, dipenuhi dengan kepalsuan-kepalsuan. Jadi apa yang dia tampilkan itu tidak asli ya, tidak original, tidak otentik sama sekali. Tapi itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kepentingannya. Misalnya dia ketemu dengan si A. Nah, kepentingannya dengan si A apa? Dia akan mencontoh dan menjadi seseorang yang seperti A mau gitu loh guys ya. Nanti kalau dia ketemu dengan si B beda lagi ya. Kalau si B ini tukang gosip atau suka sekali bergosip, suka sekali ngerumpi ya, dia ikut-ikutan untuk ngerumpi ya, ngerumpi si A atau ngerumpi si C kepada si B. Nah gitu. Nanti ketemu lagi dengan si C ya, beda lagi. Pembawaan si C seperti apa, karakternya si C seperti apa, dia akan menduplikasi gitu, meniru ya. Nah, dia tujuannya ke C ini apa gitu ya.
Jadi dia ini pergi berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang itu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya ya, sesuai dengan kebutuhannya apa ya. Dia tipe orang yang modus ya, sama sekali tidak tulus ya guys ya. Dia bermodalkan dusta ya. Jadi omongannya ini sangat pelin-pelan, tidak konsisten, oleh karena itu tidak bisa dipercaya ya. Tapi dia tampil sebagai sosok yang berkarisma di sini ya guys ya. Dia terlihat kayak perlente, kayak orang berduit ya, kayak orang yang berada gitu ya. Dia ini termasuk tipe orang yang gaul ya guys ya, walaupun dia sudah berumur ya, tapi kayak berjiwa muda gitu loh guys ya. Ya, dia kayak nggak menerima kalau dirinya tuh udah tua gitu loh guys ya. Jadi dia ini kayak terlihat seperti orang-orang yang memiliki penampilan yang rapi ya, yang perlente ya, agar orang-orang tidak mengira dan tidak menduga, bahkan tidak percaya kalau dia ini bukanlah orang kaya gitu loh guys ya. Agar orang-orang tuh kayak terkecoh gitu ya, tertipu dengan tampilannya dia ini ya. Dia menampilkan tampilan-tampilan seperti orang-orang yang punya kedudukan, punya kejabatan, punya pendidikan, atau punya kekayaan, seolah-olah kayak gitu. Jadi apa yang dia tampilkan ini kayaknya palsu. Entah bajunya dia nyewa ya, kalau misalnya dia pergi ke kondangan atau ke pesta gitu ya guys ya, dia kayak heboh sendiri ya, dari pakaian dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dia apa-apain lah gitu ya. Jadi kayak heboh sendiri dia ini orangnya ya. Dia kayak membentuk citra diri atau image yang perfect atau sempurna ya di mata orang-orang, sehingga orang-orang tidak akan percaya kalau dia ini adalah orang kismin atau orang yang tidak berada. Dan dia juga berusaha untuk seramah mungkin ya, sebaik mungkin untuk mentreat atau memperlakukan orang, sehingga orang-orang tidak akan percaya kalau ada orang bilang dia ini perilakunya buruk ya. Nah seperti itu. Jadi dia kayak membentuk suatu citra diri yang perfect atau sempurna di mata orang-orang, agar orang-orang tuh tidak curiga ya. Padahal orang ini banyak menyimpan rahasia loh guys ya. Lain di depan, lain di belakang ya. Lain di mata, lain di hati. Nah seperti itu ya. Jadi kayak dua wajah ya. Lebih banyak dia menampilkan pencitraan ya di depan layar, tapi di belakang layar itu beda lagi ya. Karena di sini orangnya pandai sekali dalam berkomunikasi, dikonfirmasi oleh Eight of Wands ya guys ya. Dia pintar sekali ya menyusun kata-kata ya, sehingga membuat orang-orang tuh mudah percaya kepada dirinya ya. Orang-orang kayak mudah sekali terbuai, terhanyut dengan perkataan yang dia lontarkan, karena dia memang berpotensi atau punya bakat di bidang linguistik atau kebahasaan ya. Bahasanya ini mudah sekali memprovokasi orang ya, tapi ini lebih ke arah hasutan gitu loh guys ya. Jadi menghasut orang untuk mengikuti maunya, keinginannya, seperti itu. Dia mudah sekali untuk mengendalikan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Sehingga orang ini sepertinya itu populer atau tenar ya di publik ya. Mungkin satu komunitas itu tahu dengan dia ya. Siapa dirinya tuh orang-orang pada tahu, karena orang-orang melihat tampilan luarnya yang kayak heboh atau kayak unik, kayak nggak biasa, atau dia ini selalu tampil, selalu ada terus di dalam setiap kesempatan ya. Dia orang yang terlihat sangat humble, terlihat sangat humble, bukan berarti dia humble beneran. No, ya dia sedang membentuk image, pencitraan ya. Dia terlihat kayak humble, terlihat kayak bersahaja, terlihat kayak mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi ya, tapi sebetulnya semua itu palsu. Ya, bukan karakter dia yang sesungguhnya ya. Karakter yang dia miliki yang sebenarnya itu hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Dan orang yang dia jolimin itu pun bakal tahu ya siapa dia sebenarnya. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah publik ya, dia akan menampilkan diri sebagai seseorang yang memiliki citra yang bagus, citra yang baik ya. Sehingga orang-orang tak akan percaya kalau dia telah melakukan hal yang menyimpang atau melakukan sesuatu yang tidak pantas atau tidak baik gitu loh guys ya. Nah seperti itu ya. Dia orangnya tenar nih, populer ya.
Orang-orang sekitar pada kenal ya dengan namanya ya. Bahkan dia memiliki julukan tersendiri di komunitasnya ya. Entah apa ini julukannya ya guys ya. Ada dia punya julukan tersendiri ya. Mungkin dia di komunitas itu dituakan, atau mungkin di circle itu dia memiliki suatu kebiasaan yang mana orang-orang bergantung pada dirinya ya. Sehingga orang-orang sangat memujinya ya, karena dia ini pun ya orangnya narsis. Dia selalu berusaha untuk mengangkat citra dirinya naik di publik kayak gitu loh guys ya. Karena dia tadi pandai dalam berkomunikasi ya, dalam merangkai kata ya, sehingga orang-orang tuh percaya aja padahal nggak ada bukti ya, nggak ada proof atau bukti sama sekali. Dia hanya bermodalkan mulutnya saja ya untuk bisa membangun citra dirinya sebaik mungkin di mata orang-orang sekitar. Nah, seperti itu ya guys ya. Sehingga di sini dia sangat mudah sekali mengambil hati orang, dikonfirmasi oleh Ace of Cups ya, yang mana orang-orang yang mudah bersimpati sama dirinya ini adalah orang-orang yang memiliki perasaan, atau orang-orang yang mudah baperan, mudah terbawa arus, mudah terbawa perasaan, pasti akan bersimpati dengan dirinya, pasti akan merasa kasihan dengan dirinya ya, karena dia ini pandai sekali bersandiwara, berdrama ya. Dia selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Dia suka playing victim. Seperti itu loh guys ya orangnya ya. Jadi walaupun dia misalnya jahat, atau walaupun dia sudah berlaku buruk sama orang, berbuat jolim sama orang, dia nggak pernah mengaku salah. Dan dia bisa memutar balikan fakta seolah-olah dialah yang tersakiti, dialah yang terjolimi, dan orang yang dijoliminya itu adalah pelakunya. Nah, bisa seperti itu ya. Karena apa? Dia sudah membentuk image yang baik di depan publik. Dia juga sangat populer atau tenar, punya pamor ya di masyarakat atau di circle atau di komunitas itu. Sehingga banyak orang-orang yang berpihak pada dirinya tanpa orang-orang itu tahu kebenarannya ya, hanya bermodalkan omongan dia belaka. Orang-orang itu pada ngikut sama dia ya, ikut jadi sekutunya, ikut berpihak pada dirinya, masuk pada rombongannya kayak gitu loh guys ya. Dan apapun yang kamu katakan kepada orang lain tentang kebenaran mengenai dirinya ini, orang lain itu kayak hang ya, kayak dibikin bingung ya. Aku juga ngerasa ya bahwa orang ini yang menjolimi kamu ini sebetulnya juga pemakai hal-hal yang tidak wajar ya, kayak memiliki sesuatu yang bisa membuat orang tunduk kayak gitu loh guys ya. Sehingga apapun yang kamu sampaikan tentang kejahatan dia, tentang keburukan dia, tentang kejoliman dia, tuh orang nggak percaya, bahkan orang jadi bingung ya. Orang jadi bingung, jadi linglung gitu ya guys ya, kayak nggak percaya aja ya dengan apa yang kamu katakan. Jadi sepertinya kamu percuma aja kalau ngadu, atau kalau kamu menceritakan keburukan tentang orang yang menjolimi kamu ini, karena dia sangat licik orangnya ya, dia sangat pandai sekali dalam memposisikan diri di publik atau di masyarakat ya, sehingga apapun yang orang lain katakan tentang keburukannya itu nggak akan mempan, karena dia sudah membentuk image atau citra diri yang super bagus di mata orang-orang gitu ya guys ya. Dan dia ini pun ya tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang ya, untuk nyogok orang atau ngasih orang uang gitu ya, sebagai pembentukan citra dirinya, bahwa dirinya ini nggak pelit, bahwa dirinya ini baik gitu loh guys ya, bahwa dirinya ini suka traktir orang. Jadi orang-orang tuh semakin percaya aja ya dengan dirinya ya guys ya, karena dia di sini berusaha untuk membentuk image atau citra dirinya sebaik mungkin agar itu bisa menjadi tameng dia ya, sehingga keburukan dia ini tidak bisa kecium, tidak diketahui oleh orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Dan di sini aku tahu bahwa seseorang yang penuh dengan pencitraan ini sebetulnya adalah orang yang jolim, orang yang sangat-sangat jolim ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya. Dia adalah orang yang bisa berbuat kejam atau keji ya. Bahkan di sini dia tidak akan segan-segan untuk menjolimi orang yang dia anggap sebagai saingannya dia atau musuhnya dia atau orang yang dia benci gitu loh guys ya. Dia nggak akan segan-segan untuk menyerang orang itu secara membabi buta. Dan mungkin saja ini adalah kamu yang menjadi korban kejolimannya dia gitu ya guys ya. Tapi dia melakukannya dengan cara yang tak terlihat gitu ya guys ya. Jadi dia menampilkan dua wajah ya guys ya.
Di satu sisi dia memiliki wajah yang hangat ya, dia sangat welcome orangnya ya, penuh dengan keramah tamahan di hadapan banyak orang. Tapi ketika kamu stay hanya bersama dengan dirinya, kamu akan melihat wajah lain asli, versi otentik dari dirinya yang sebenarnya ya. Dia akan sangat kejam dan keji, berperilaku jolim terhadap dirimu ya. Dan mungkin hanya kamu, Tuhan, dan orang-orang yang pernah diperlakukannya buruk yang tahu tentang dirinya yang sebenarnya, tentang kejoliman-kejoliman yang telah dia perbuat. Nah, seperti itu. Tapi kalau bersama dengan banyak orang, dia akan tampil beda, sehingga orang-orang tidak percaya karena mereka sudah terkecoh dengan image palsu yang sudah dia persiapkan atau citra diri yang sudah dia bangun ya, untuk bisa membuatnya terlindungi dari keburukan yang pernah dia lakukan terhadap seseorang yang dia jolimi. Namun di sini ya, aku ngerasakan bahwa keburukan orang yang menjolimi dirimu ini mulai terbongkar ya guys ya. Karena di sini ada beberapa orang ya yang sepertinya di sini mulai mempelajari dirinya ya, atau mulai menemukan bukti, atau mulai mengetahui kebenaran-kebenarannya. Jadi ada kebenaran yang terungkap dari dirinya yang bikin orang-orang pada tercengang dan tidak percaya. Tapi fakta atau realitanya membuktikan bahwa dia memang bersalah ya. Walaupun di sini dia berusaha untuk menyangkal ya guys ya, tapi tidak bisa karena bukti ini sangat real, sangat nyata ya. Sehingga dia jadi speechless, tidak bisa berkata apa-apa lagi di sini ya. Nah, di sini satu persatu keburukan orang yang menjolimimu ini mulai terbongkar, sehingga orang-orang yang sudah tahu tentang kebusukannya ya dan mendapatkan bukti yang real atau nyata tentang keburukannya, maka mereka satu persatu mundur. Mereka satu persatu mulai tidak mempercayai dia lagi ya. Karena di sini sudah ketahuan bahwa dia ini adalah seseorang yang bermuka dua, yang pandai sekali bersandiwara untuk menutupi keburukannya. Ya, di sini orang-orang mulai menghindar, ya, mulai menghindarinya, ya. Orang-orang pada beralasan untuk tidak terkoneksi lagi dengan dirinya, ya. Karena di sini ada yang merasa ragu, ada yang merasa takut, ada yang merasa perlu menyelamatkan diri, ya. Karena udah ketahuan ini kebusukannya, ya. Ternyata dia adalah orang yang jolim, ya. Orang yang menjolimi orang lain secara brutal atau membabi buta, ya. Kalau dia sudah marah sama orang, kalau dia mengekspresikan rasa tidak sukanya atau kebenciannya terhadap orang, itu benar-benar dia habis-habisan menjolimi orang itu gitu loh guys ya, tapi secara diam-diam dan tidak ketahuan. Nah, ketika ketahuan tentang keburukannya ini ya, ada beberapa orang yang sudah menemukan buktinya atau ada beberapa orang yang sudah mengetahui keburukannya, maka orang-orang yang dulunya percaya dengan dirinya itu sudah mulai menghilang satu persatu ya. Jadi orang-orang yang dulunya berpihak pada dirinya atau orang-orang yang selalu membelanya ini satu persatu mulai minggat ya guys ya, mulai pergi menjauh ya, karena mereka tidak mau terlibat ya dengan kekacauan atau dengan perilaku-perilaku toksik atau perbuatan-perbuatan jolimnya ya. Di sini orang-orang udah mulai pada ilfil ya dengan dirinya ya guys ya, dan di sini nggak berapa lama lagi image atau citra diri yang penuh dengan kepalsuan yang sudah dia bangun bertahun-tahun lamanya itu akan mulai runtuh dan akan mulai sirna. Orang-orang akan mulai menjauhi dirinya dan tidak akan percaya lagi dengan omongannya ya. Nah, di sini lambat laun keburukan orang yang menjolimimu ini mulai terbongkar satu persatu ya, dan orang-orang akan tahu kebenarannya mengenai keburukan-keburukan yang selama ini dia simpan rapat-rapat, dan kejoliman-kejoliman yang telah dia lakukan itu semuanya akan ketahuan juga. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius.
Well guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Okay. Di sini ada love appears. I renounce my pain and release my resistance. Today, I choose to reside in the light of my being. I rise up boldly and ask for the understanding that will free me of my duality. My prayers are heard and God sends angelic help so that love and peace find their way to me. When I open my eyes, love appears. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Berfokuslah kepada kedamaian diri sendiri dengan mencintai diri sendiri dan kehidupan diri sendiri. Tidak perlu ambil pusing dengan tetek bengek perlakuan orang toksik yang selalu berusaha untuk menjelek-jelekan kamu, yang ingin menjatuhkan reputasimu atau mencemarkan nama baikmu. Tak perlu berfokus ke sana ya guys ya. Karena di sini yang lebih penting adalah kehidupanmu sendiri. Tidak ada gunanya kamu berusaha untuk membenarkan atau membetulkan atau mengkonfirmasi bahwa dirimu tidak seperti yang dia katakan. Itu tidak ada gunanya dan percuma ya guys ya. Apalagi kalau dia sudah mempengaruhi suatu komunitas, lingkungan atau circle tertentu. Maka apa yang kamu sampaikan itu hanya sia-sia dan membuang-buang waktu serta membuang-buang energi ya. Karena orang yang ahli berdrama atau bersandiwara, yang memiliki banyak wajah, bermuka dua, atau punya koleksi topeng yang banyak, itu tidak bisa kita mengkonfirmasi kelakuannya dengan hanya satu bukti atau hanya dengan kata-kata yang berdasarkan fakta ya. Karena kalau orang sudah terpengaruh, terhasut, atau terprovokasi dengan orang yang pandai dalam hal pencitraan, maka itu sama dengan dia sudah seperti perangkok gitu loh guys ya. Jadi sulit untuk lepas. Daripada kita menghabiskan energi ke arah sana, yang mana apa yang kita akan sampaikan kepada mereka-mereka untuk menyadarkan mereka-mereka agar tidak percaya dengan orang yang sudah berbuat jolim terhadapmu itu ya, lebih baik kita fokus kembali ke diri sendiri saja ya. Karena apa? Karena kebenaran itu pasti akan muncul ke permukaan suatu saat nanti. Dan sepandai-pandainya dia, orang yang menjolimimu ini, menyimpan keburukan, itu nanti suatu saat akan kecium juga, akan ketahuan juga ya. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu bergerak untuk membongkar atau bahkan mempermalukan dia di hadapan umum. Itu tidak perlu ya guys ya. Karena waktu semesta yang akan bekerja untuk membuat keburukan orang yang telah menjolimimu itu terbongkar dengan sendirinya, dan halayak publik atau masyarakat atau orang-orang yang sudah terprovokasi oleh dirinya akan tahu sendiri ya, entah gimana cara semesta bekerja ya guys ya, yang mana nanti keburukan orang tersebut akan terbongkar juga seiring dengan kelakuannya yang makin hari makin toksik ya. Dia tidak hanya toksik ke kamu, ke satu orang, kedua orang, tapi dia akan toksik ke orang-orang yang dia tidak senangi. Tipe orang yang penuh dengan drama dan problematik ini tentunya tidak akan pernah bisa menjalin hubungan dalam jangka panjang. Pasti akan bermasalah ya, walaupun dia ini berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan citra atau image dirinya yang palsu itu. Tapi yang namanya kepalsuan atau hal-hal yang palsu, segala sesuatu yang palsu itu nggak akan pernah bisa bertahan lama dibanding dengan hal-hal yang otentik, original atau asli gitu loh guys ya. Jadi di sini pesannya lebih baik lepaskan rasa sakit, rasa luka yang terpendam oleh karena kelakuan toksik dari orang yang telah menjolimimu ini. Tidak usah berfokus ke sana ya guys ya. Biarkan dia membentuk citra dirinya semaunya dia ya. Walaupun dia berusaha sekuat tenaga sebaik mungkin untuk bisa membuat dirinya itu superior atau terlihat perfect ya guys ya. Tapi nanti cacatnya dia atau kelakuan buruknya dia itu nanti juga akan muncul ke permukaan dengan sendirinya. Dan orang-orang pun akan tahu ya. Jadi kita nggak perlu mengkonfirmasi
bahkan ngejudge kelakuannya dia di hadapan orang-orang sekitar. Karena untuk saat ini orang-orang gak akan ada yang mau mendengarkan ketika orang-orang tersebut sudah sangat terpengaruh, terprovokasi dengan orang yang jolim ini. Ya, lebih baik berfokus kepada diri sendiri, perbanyak doa, dan berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta melalui ibadah, meditasi, dan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa memberikan dirimu cinta dan kedamaian, sehingga itu akan membuat dirimu memiliki kestabilan dalam hidup. Dengan kamu bisa berfokus kepada dirimu sendiri, maka itu akan berpotensi untuk kamu bisa meningkatkan kualitas kehidupanmu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi sarannya di sini, tetaplah berfokus kepada dirimu sendiri dan biarkan semesta bekerja untuk memperlihatkan keburukan orang yang sudah menjolimi dirimu di waktu yang tepat, yaitu waktunya semesta. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rezeki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, kerezekian, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.